Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izinkan saya, Dr. Aryo, untuk presentasi hari ini terkait anatomi sistem respirasi dan fisiologi paru. Serta nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang gas transport di darah. Semoga bermanfaat ya. Jadi sistem pernapasan itu penting ya. Kenapa? Karena dia memberikan suplai oksigen ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Fungsi dasar sistem respirasi yaitu ada yang penyaring sebagai penghangat, pelembab udara, penyedia area yang besar untuk pertukaran udara, membantu meregulasi pH dalam tubuh, berperan dalam menghasilkan suara, serta membantu sistem olfaktorius dengan mencium bau. Jadi berat paru manusia hidup itu kurang lebih 900 sampai 1000 gram. Pada akhir ekspirasi, volume gas kurang lebih 2,5 liter. Sedangkan pada inspirasi maksimal kurang lebih 6 liter. Nah, jadi sistem respirasi ini dibagi dua ya. Saluran napas atas dan saluran napas bawah. Saluran napas atas sendiri kita ketahui terdiri dari kafum nasi, nasofaring, orofaring, dan laring. Sedangkan akan kita bahas nanti adalah lebih ke saluran napas bawah, yaitu mulai dari trakea, bronkus utama, dan percabangan bronkus. Lalu masuk ke paru. Ini saluran atas ya, kita tidak perlu lama-lama untuk membahas yang satu ini. Jadi kita di sini ini adalah anatomi dari hidung ya. Jadi mulai dari ada inferior congca, ada congca medius, ada congca superior, ada sinus maxillaris, ada sinus sphenoidal, sinus frontalis. Dan faring kalau kita lihat dari sisi dari potongan eh, sagital, kita lihat di situ faring itu ada di daerah tenggorokannya. Laring sendiri ini ada vokal apa? Plica vokalis dan baru nanti lurus ke arah trakea. Ini saluran napas bawah. Jadi ada trakea, ada bronkus, ada parenkim paru, serta pleura. Ini adalah anatominya ya. Jadi mulai dari trakea, ini trakea. Kemudian kita masuk ke bronkus ya, yang akan berpisah ya menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu dari bronkus ini nanti akan bercabang lagi menjadi bronkus utama kanan ya. Kemudian ada yang ke bronkus tengah sini dan ke bagian bawah. Dan yang kiri ini dari bronkus kiri utama masuk ke lobus superior, lalu yang bawah masuk ke lobus inferior. Kalau kita lihat di sini, yang kanan itu terdiri dari 3 lobus ya. Lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Yang kiri kita lihat di sini hanya ada 2 lobus. Lobus superior dan lobus yang merah ini lobus inferior. Nah, dan masuk menjadi kecil-kecil lagi, bronkiolus ini adalah bagian terkecil dari bronkus. Dan ini akan masuk ke lobulus. Jadi lobulus ini adalah satu sistem ya. Jadi terdiri dari alveoli, terdiri dari pembuluh darah, ya, dan ada bronkus yang lebih kecil lagi. Nah ini ya, trakea ini terdiri dari dinding trakea, ada cartilago, ligamentum anulare,
Bronkus sendiri ini ada 5 bronkus, lobus, dan 19 lobus segmental. Bronkus utama kanan ini ya tadi saya sempat bilang ya, terdiri dari 3 cabang bronkus lobaris, bronkus lobus atas, lobus medius, dan lobus bawah. Yang kiri terdiri dari 2 cabang bronkus lobaris, yaitu bronkus lobaris atas dan bronkus lobaris bawah. Nah, ini ya. Jadi nanti akan dibagi jadi zona conducting dan zona respirasi. Zona conducting ini mulai trakea hingga bronkiolus ya. Sedangkan untuk zona respirasi ini yaitu ya mulai eh, bronchiolusnya menuju ke alveolinya. Seperti itu. Nah, ini adalah penampang saluran napas bila dipotong, lalu kita lihat ke bagian eh, bronkusnya ya. Terdiri dari mukosa ya, lapisan epitel, membran basalis, dan lamina propria. Submukosa juga terdiri dari kelenjar, tulang rawan, dan jaringan otot. Ada juga lapisan adventitia itu terdiri dari jaringan penyangga. Ya, jadi ini juga adalah sistem dari alveoli itu sendiri. Di sini terjadi pertukaran gas tersebut. Nah, ini kalau versi hampir mendekati seperti aslinya ya. Ini paru kanan, jadi ini yang lobus superiornya, lobus medius, dan lobus inferior. Kalau kita lihat di sini, perhatikan ini ya, ini ada visura oblik. Ada juga visura oblik yang ke bawah. Ini adalah garis-garis yang membatasi tiap lobus. Nanti ini akan berguna saat kita menentukan contoh, misal kita pernah tahu ya, ada pneumonia lobaris, nah itu. Biasanya itu akan masuk ke bagian visuranya ini. Ini kalau kita lihat dari sisi medialnya, dari sisi lateral ya, nah ini ada hilum ya. Hilum itu adalah kumpulan dari vasa, vena, dan arteri, serta masuknya bronkus utama tadi. Ini ya. Serta juga ada lymph node juga di sini. Ini lymph node-nya ya. Nah, ini adalah vena pulmonalis ya. Yang ini itu adalah arteri pulmonalis. Ini yang kanan ya. Paru kiri. Nah, tadi kita ini ya. Tadi kita sudah tahu terdiri dari dua ya. Ada superior dan inferior. Sama juga ya, dibatasi oleh visura oblik. Visura oblik, oke. Baik. Sama juga ini adalah hilum terdiri dari vasa, vena arteri, ya kan, bronkusnya, serta ada juga lymph node-nya. Jadi hilum terdiri dari bagian-bagian ini. Ini yang kiri ini cowong ya. Nah, ini adalah tempatnya jantung. Kenapa kok lebih cowong gini? Kan ini tempatnya dari jantung. Apa itu mediastinum? Jadi mediastinum itu adalah bagian rongga toraks yang membatasi paru kiri dan kanan. Perluasan dari sternum sampai vertebra torakal dan dari fascia leher sampai diafragma. Terdiri dari organ jantung, pembuluh darah besar, esofagus, bagian trakea, kelenjar timus, kelenjar limfa, dan bronkus primer. Ini ya pembagiannya. Ini yang bagian superior, yang warna kuning ini. Lalu anterior itu yang warna merah ini. Ya, ini yang warna pink ini ya. Kemudian ada yang warna biru, ini yang bagian tengah. Nah, ada yang bagian eh, posterior yang warna merah ini ya. Ini kalau kita lihat di sini yang sumber itu terdiri dari ada trakea, ada vena brachiosefalik, ada timus, ada arcus aorta, ada esophagus, ada ductus thoracicus. Untuk mediastinum yang bagian tengah sini ada jantung, ada aorta ascending, ada truncus pulmonalis, ada vena pulmonalis, ada nervus phrenicus.
Untuk mediastinum posterior sendiri, itu ada esophagus dengan nervus vagus, kemudian ada aorta descending yang bagian ke bawah ini, ya kan? Ada juga datus thoraxicus. Bagian antara sendiri, nah, itu biasanya ada eh, nervus dan pembuluh darah yang kecil-kecil, ada lemak dan jaringan ikat. Nah, ada juga timus, tapi ini biasanya pada anak kecil saja ya. Ini gambarannya ya, seperti ini. Gambarannya, mayat tadi kan saya bilang bagian yang mencombong itu punya jantung tadi ya, di bagian paru kirinya. Nah, diafragma. Diafragma itu adalah penguasaan utama ya. Jadi dia berbentuk kubah ini. Ini adalah diafragmanya. Dia memisahkan rongga toraks dan abdomen. Nah, saat kontraksi, kubahnya ini akan menjadi rata. Jadi misalnya ini kan ini lagi dalam posisi dome shape. Saat kita tarik napas, dia akan menjadi mendatar seperti ini. Di sini dia. Sehingga apa akibatnya? Rongga toraks menjadi lebih luas. Seperti itu. Nah, ini ada juga untuk pernapasan tambahan dia. Ada musculus calenus, musculus sternocleidomastoideus, musculus pectoralis major, musculus trapezius ini bagian belakang, dan musculus intercostalis external. Ya. Ini adalah musculus calenus bagian di sini dekat dengan sternocleidomastoideus. Ini ada pectoralis major dan ada juga ini biasanya bagian otot-otot yang bawah ini juga bisa membantu untuk pernapasan. Nah, ini ada juga otot-otot interkostal ya. Jadi dia itu adalah berada di antara tulang iga ya. Ada otot interkostal internal dan otot interkostal eksternal. Nah, coba lihat di sini. Posisi vena, arteri, dan nervus itu terletak di bawah iga. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, bila ada tindakan seperti torakosentesis atau pemasangan chest tube, sebaiknya kita lakukan di bagian yang bawah sini agar tidak mencederai vena dan arterinya. Nah, inilah alasan kenapa harus di bawah ya. Harus di atasnya iga. Itu. Nah, ini adalah musculus trapezius dan ini adalah musculus intercostalis internal dan eksternal. Otot abdomen pun juga berperan ya. Jadi dia adalah otot ekspresi utama, terutama otot abdominal transversal, oblik internal, dan eksternal. Saat kontraksi, tekanan intraabdomen itu meningkat. Karena tadi kan kita tahu diafragma mendatar ya, tekanannya meningkat. Nah, kemudian saat ekspirasi, diafragma terdorong ke atas, sehingga rongga toraksnya menurun. Nah, gitu. Jadi otot abdomen itu saat kontraksi, dia akan membuat tekanan abdomen meningkat, diafragma terdorong ke atas, rongga toraksnya menurun. Ini saat ekspirasi ya. Oke. Nah, ini untuk vaskulasi dinding toraks ya. Jadi ada arteri intercostalis, arteri subcostalis, dan arteri thoracica interna. Untuk inervasinya ada organ visceral ya, sistem saraf otonom, nervus intercostalis dan nervus subcostalis. Kelenjar limfenya ini adalah yang bagian superior ya. Jadi kita lihat di sini ada hubungan ya. Yang di bagian mulut sini submandibular, submental, nah preocular ini semua kan bermuara ke kelenjar limfa yang ada di daerah jugular. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah berhubungan ya sampai ke paru-paru itu untuk kelenjar limfanya. Ini anatomi paru tadi ya. Ini kita lihat ini. Kelenjar limfa tadi itu akan terus, nah ini akhirnya akan bersama terus. Nah, apa makna klinisnya? Jadi makanya saat ada orang-orang yang mungkin dengan infeksi rongga mulut itu juga harus kita periksa kelenjar limfa ini di leher untuk mengetahui ya apakah ada kemungkinan suatunya penyebaran metastase ya, suatu keganasan itu bisa saja terjadi. Pleura ini adalah subkedok udara terdiri dari pleura visceral dan varietal dan ada cairan serosa. Cairan serosa ini
Letaknya di antara pleura visceral dan pleura parietal. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah pergesekan. Nah, ini ya. Jadi, paru dilapisi oleh pleura. Nah, ada parietalis dan versalis. Parietalis ini adalah yang menempel dinding dada. Dan pleura visceralis ini adalah yang menempel di paru. Nah, rongga pleura itu sangat tipis sekali. Itu adalah rongga di antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Kecil sekali, sangat kecil sekali. Kita lihat di sini ya. Nah, ini nih. Ini dia. Kita lihat di sini ya. Nah, ini yang ini pleura parietal tadi seperti kita tahu, ini yang ada di dinding dada. Pleura visceral itu adalah yang di menempel di paru. Nih, lihat sekali ini ya. Kita lihat ini sangat tipis sekali. Dan disinilah adanya cairan serosa yang berfungsi untuk mencegah gesekan dari kedua pleura tersebut. Ya, vaskulasi pleuranya ada, kalau pleura parietal mendapatkan fasa dari intercostalis, dan ini ada juga fasa memari interna dan juga ada fasa musculofrenica. Kemudian kalau pleura visceralis itu dari fasa bronchialis. Nah, ini adalah sistem sirkulasi kasar ya. Cerita di sini awalnya adalah dari vena cava inferior yang membawa darah dari seluruh jaringan yang bagian bawah ini ke atas dicampur dengan vena cava superior yang membawa dari upper body, membawa darah-darah, kalau kita bilang darah kotor ya, masuk ke atrium kanan, lalu masuk dipompa ke ventrikel kanan, ventrikel kanan memompa ke paru-paru, dan disinilah terjadi faal paru yang habis ini akan kita bahas ya. Terjadi ventilasi, perfusi, difusi, perfusi, lalu kembali ke arteri pulmonalis, ke atrium kiri. Dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, lalu di ejection lagi ke aorta ascending, kemudian ke seluruh tubuh kembali untuk menyebarkan oksigen tersebut. Inilah kasarannya ya. Baik. Nah, ini adalah tadi ya, sekilas sedikit, ini adalah gas kapiler ya. Jadi di arteri itu tekanan O2-nya rendah, sedangkan PCO2-nya tinggi. Di vena, PaO2 tinggi, PCO2 rendah. Apa makna klinisnya? Nah, karena di arteri itu rendah, maka tekanan O2 yang ada di alveoli akan dapat berpindah ke arteri. Sedangkan untuk vena, karena dia PCO2-nya rendah, maka dia akan masuk ke alveoli. Seperti itu. Nah, kita masuk ke faal paru sekarang ya. Jadi ini tadi yang sudah kita bilang ya, sistem pernapasan itu dipengaruhi oleh dinding dada, otot-otot pernapasan, sistem saraf, saluran atas dan bawah paru. Terjadi suatu pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Juga terjadi adanya keseimbangan buffer asam basa dan proses fonasi atau proses bersuara. Jadi ada tiga komponen ya, ada ventilasi, difusi, dan perfusi. Ini yang tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi ada conducting zone, ada respiratory zone. Nah, di zona konduksi itu tidak ada alveoli ya, tidak ambil bagian pada proses pertukaran gas. Jadi dia hanya proses masuknya udara saja ke dalam ini ya. Nah, untuk zona respirasi sendiri ada alveoli. Nah, inilah yang terlibat pada proses pertukaran gas. Nah, ini fisiologi paru ya. Fungsi utama paru itu adalah proses respirasi, yaitu
Suatu usaha tubuh untuk memenuhi oksigen untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme, khususnya mulai ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi. Nah, ini. Jadi adalah suatu proses masuk dan keluarnya udara melalui saluran napas ke dalam paru meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses yang aktif di mana otot pernapasan berkontraksi yang akan meningkatkan volume intratorakal. Ekspirasi adalah proses pasif di mana tidak didapatkan kontraksi otot untuk menurunkan volume intratorakal. Dari tahu ya, kita inspirasi yang kerja adalah otot pernapasan yang di dada ya, sehingga diafragma menjadi lebih datar dan rongga torak menjadi membesar. Ekspirasi yang bermain adalah otot abdomen berkontraksi sehingga tekanan intraabdomen meningkat, kemudian akhirnya rongga toraksnya menjadi mengecil. Nah ini ya, fase inspirasi awal itu ada tekanan intrapleural menurun sekitar minus 6 mm Hg, dan tekanan pada saluran napas menjadi negatif ya, aliran udara masuk dalam paru. Nah ini, akhir inspirasi terjadi recoil paru, sehingga rongga dada ke posisi semula. Nah, tekanan saluran napas lebih meningkat daripada tekanan atmosfer, dan inilah yang disebutkan sebagai ekspirasi ya. Nah, ada juga namanya ventilator tadi ya, dead space tadi. Nah, ini adalah ruang rugi fisiologis ya. Jadi ruang rugi anatomi plus ruang rugi alveolar. Jadi ruang rugi alveolar ini sangat sedikit sehingga ruang rugi fisiologis sama dengan ruang rugi anatomik. Jadi volume gas dalam alveolus yang tidak mendapat perfusi disebut shunt dan kelebihan volume gas dalam alveolus disebut dead space. Volume ruang rugi anatomis pada laki-laki dewasa normal itu kurang lebih 150 sampai 180 ml ya. Volume ruang rugi fisiologis orang muda normal sedikit lebih besar, sekitar 25 hingga 35% dari volume tidal. Volume udara yang berperan dalam pertukaran gas disebut ventilasi alveolar dengan persamaan ini. Ventilasi alveolar dan ventilasi ekspirasi dan ventilasi ruang fisiologis ya. Nah, gangguan proses ventilasi bisa terjadi pada apa saja, kelainan saraf pusat, neuromuskular, trauma servikal, kelumpuhan saraf klinikus, atau keracunan obat-obatan yang menyebabkan depresi napas, atau juga toksin botulism, tetanus, polio, atau adanya deformitas dinding dada. Sama halnya juga keterjambahan elektrod juga bisa menyebabkan distensi abdomen masif. Contoh mungkin dia menderita ileus atau asites. Nah, itu bisa terjadi ya. Atau yang terakhir adalah obstruksi jalan napas. Nah, ya. Ruang fisiologis. Oke. Nah, untuk difusi sendiri, ini adalah perpindahan molekul gas secara pasif dari area dengan tekanan parsial tinggi ke area dengan tekanan parsial rendah, sampai kedua area memiliki tekanan parsial yang sama. Nah, perpindahan O2 dari alveoli ke dalam darah ini dan CO2 dari darah ke alveoli ya. Nah, proses pertukaran gas ini terjadi karena apa? Karena perbedaan tekanan parsial oksigen dan CO2 antara alveoli dan kapiler paru. Nah, ini ya. Jadi ini ya yang terjadi di difusi ya. Jadi ada pertukaran gas di sini. Kalau kita lihat di sini ya, adanya ini dari alveoli ini yang pembuluh darah ya kan. Nah, ini terjadi pertukaran karena perbedaan tadi tekanan parsial oksigen di masing-masing organ itu berbeda. Gitu. Dari tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Seperti itu. Nah, apa aja gangguan difusi ini? Jadi adanya ini ya, rendahnya tekanan parsial oksigen inspirasi. Bisa terjadi pada ketinggian di atas 2000 kaki ya. Adanya ketidakseimbangan antara ventilasi dengan perfusi baik shunt maupun dead space. Atau kelainan paru kanan ke kiri pada kelainan jantung ini ya.
right to left shunt, atau peningkatan kebutuhan oksigen seringan yang meningkat, seperti sepsis, luka bakar, pankreatitis, keracunan cyanida, dan obat lain. Ini adalah perfusi. Jadi perfusi ini sudah bermain kita ke mulai dari distribusi darah yang telah terorganisasi di dalam paru untuk didarahkan ke seluruh tubuh. Nah, aliran darah dalam paru itu tekanannya lebih rendah ya, kira-kira 1/5 tekanan sistemik. Dan aliran darah di paru sangat terpengaruh oleh gravitasi bumi. Perfusi basal paru lebih besar dibandingkan perfusi apex. Rasio ventilasi perfusi. Nah, ini ventilasi alveolar normalnya 4 liter per menit ya. Kecepatan aliran darah kapiler paru adalah 5 liter per menit. Sehingga rata-rata V per Q sama dengan 0,8. Tentunya rasio ventilasi perfusi pada setiap bagian paru ini bervariasi ya. Jadi apex paru, ya ini menerima ventilasi lebih banyak dibanding basal paru. Tetapi menerima aliran darah perfusi lebih sedikit dibanding basal paru. Inilah yang menyebabkan kenapa pada pasien TB ya, kalau pada pasien TB yang tidak ada komorbid seperti diabetes, TB yang murni itu selalu ada di apex untuk kelainan fibrin infiltratnya. Karena apa ya ini? Jadi karena di apex paru menerima ventilasi lebih banyak sehingga oksigen lebih banyak. Kita tahu tuberkulosis itu kan butuh aerob ya. Seperti itu. Nah, ini ada juga pengukuran valve paru ya. Untuk ventilasi kita menggunakan spirometry, inert gas dilution, body fluid seismography, atau nitrogen washout. Untuk proses difusi, kita analisa dengan gas darah. Untuk perfusi, ya seperti kita pernah sering cek ya, memakai alat saturasi oksigen dan analisa gas darah. Nah, ini adalah volume paru ya. Nah, ini kita lihat di sini, ya kan? Kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah volume ya. Kita nafas biasa. Tapi saat kita yang naik ini itu adalah saat kita nafas maksimal dan inspirasi maksimal. Dan mulai lagi adalah volume lagi. Seperti itu. Nah, yang kita bahas sedikit gas transport by the blood ya. Kurang lebih hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Jadi transportasi gas ya. Jadi ini adalah salah satu proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh. Alveoli paru ke intrasel. Karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Jadi intrasel ke alveoli paru. Nah, transportasi gas ini dipengaruhi oleh tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida. Corak jantung, kondisi pembuluh darah, latihan atau exercise, serta perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan yang berbeda, serta eritosit dan kadar Hb. Nah, O2 dan CO2 berpindah dengan proses difusi sederhana, kapiler ke jaringan. Nah, ini berbanding lurus dengan luas permukaan difusi, perbedaan tekanan parsial pada dua sisi, berbanding terbalik dengan ketebalan jaringan. Tekanan parsial oksigen yang tinggi di kapiler diperlukan untuk menjamin tekanan mencukupi untuk difusi oksigen. Nah, ini ya, gradien partial pressure oksigen dan CO2. Jadi terdapat di antara alveoli dan kapiler paru, serta kapiler pembuluh darah sistemik dan jaringan di sekitarnya. Kita lihat ya. Nah, jadi di atmosfer ini tekanan oksigen itu kan lebih tinggi ya, 160. Dan tekanan CO2-nya itu lebih rendah. Sehingga apa yang terjadi? Tekanan tinggi masuk ke tekanan rendah yang ada di paru-paru. Kita saat inspirasi nih ya. Lihat yang paling hijau dulu. Kita masuk. Nah, masuk paru-paru, masuk paru-paru dan masuk ke pembuluh darah. Kita dari 100 ini kan, ini 100. Kita lihat periode kan 40 nih. Nah, makanya dia bisa masuk ini apa oksigennya ya. Lalu
Nah, ini jalan jadi 100 lagi ya. Itu. Dan kita teruskan dulu ke bawah. Terus 100 masih PO2 100 ya. Nah, kita di sini ya kan, PO2 100. Nah, di sel ini itu tekanan parsial oksigennya itu rendah, kurang dari 40. Makanya dia bisa masuk ke intrasel. Oksigennya ya, masuk ke intrasel. Nah, saat masuk, oksigen di sini dia akan bermetabolisme dengan bahan makanan ya, sehingga akan menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Nah, CO2 yang terbentuk ini kan berarti banyak nih, banyak sekali. Ini makanya ya, jadi PCO2 ini adalah tinggi ya, sedangkan PCO2 yang di awal tadi itu rendah. Berarti apa yang terjadi? Dari tekanan tinggi ke rendah lagi, CO2-nya masuk ke vena lagi. Nah, ini PCO2 jadi 46 ini ya. Nah, ini sama kayak ini kan. Nah, karena dia sudah masuk ke pembuluh darah. Seperti itu. Masuk lagi terus. Kalau kita runut lagi yang kayak tadi, berarti kan sama lagi. Kembali ke awal tadi berarti. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi gas oksigen itu terlarut ya kan kurang lebih 3%, sedangkan 90% itu terlarut dalam Hb dan O2. CO2 terlarutnya 7, sedangkan H3-nya itu 70%. Nah, ini hasil hemoglobin ya. Jadi dari alpha 1 globin chain, beta 1 globin chain, alpha 2 globin chain, dan beta 2 globin chain, dan hem. Hem ini adalah bagian dari Hb yang berkaitan secara longgar dan reversibel dengan oksigen. Jadi hem inilah yang mengikat oksigen ya. Nah, ini terjadi tadi ya. Jadi setelah tadi dari O2 tadi kan dari CO2 tadi masuk ini. Nah, ini disinilah terjadi mekanisme perubahannya gitu ya. Dan ini dari pembuluh darah ke jaringan paru seperti itu. Ini sama tadi ya. Terbentuklah jadi HCO3. Nah, ini ada oksihemoglobin respirasi internal. Ini juga sama ya. Ini adalah ekspresi eksternal tadi ya. Maka dalam dioksida dia meningkat. Nah, ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Respirasi aerob. Jadi yang tadi O2 masuk ke sel itu berhubungan dengan glukosa, jadilah ini peningkatan dari H2O, CO2, dan ATP. Nah, CO2 ini nanti yang akan dikirim kembali ke pembuluh darah lagi. ATP-nya ya buat siklus Krebs nanti. Nah, ini masih sama seperti tadi ya. Nah, ini adalah kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Nah, faktor yang menghasilkan kurva ini adalah terkait dari pH, CO2, suhu, dan dPG. Ya, kita lihat tadi ya. Bisa left to the set atau right to the set itu tergantung dari tadi ya, afinitas oksigennya, dari pH rendah, dari pH yang meningkat, seperti itu. Jadi berhubungan dengan ini. Nah, seperti itu ya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.